Ya, terima kasih Anda masih bersama Fakta 62. Good people, judi online yang sekarang kian marak benar-benar meresahkan. Kecanduan judi online bisa bikin orang nekat lakukan tindakan kriminal. Banyak yang sudah menjadi korban dan berikut kita telusuri faktanya. Layaknya candu pada pornografi, gawai dan belanja, kecanduan pada judi online tak kalah meresahkan. Adrenalin ras saat berhasil menang membuat pemainnya nagih. Ingin terus merasakan sensasinya. Ketika kalah dan kehabisan uang, disinilah masalah berawal. 17 Juli 2023, seorang pria diamankan polisi karena tertangkap warga saat mencuri telepon genggam di salah satu konter HP di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat melakukan aksi pencurian tersebut untuk modal berjudi online. Dari tangan pelaku, polisi menyita sedikitnya 11 telepon genggam. Jadi pengakuan pelaku memang pelaku ini gemar judi slot ya, judi online ya. Jadi rencananya handphone ini mau pelaku jual, kemudian mau uang hasil penjualannya dia mau gunakan untuk bermain judi. Maraknya situs judi online membuat gerah pemerintah. Melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, ratusan ribu situs judi online dan sosial media yang berkaitan dengan judi online diberangus. Keenam, sejak tahun 2018 hingga 19 Juli 2023, berarti kemarin, Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses atau takedown terhadap 846.047 konten perjudian online. Bahkan dalam seminggu terakhir, sejak 13 sampai 19 Juli 2023, Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses terhadap 11.333 konten perjudian online. Sayangnya, mati satu tumbuh 1000. Meski sudah dihapus, situs judi online bisa muncul dengan wajah baru. Faktanya, judi online bukan baru-baru ini saja dimainkan. Kami menemui Toto yang mengaku sudah memainkan judi online jenis slot sejak di bangku kuliah tahun 2019 lalu. Toto awalnya hanya coba-coba, ikut-ikutan teman. Ia juga tergiur iming-iming dapat uang dalam waktu singkat. Kalau nggak salah itu waktu kuliah semester 5, itu waktu itu tahun 2019-an kalau nggak salah. Itu sudah mulai main judi online itu. Karena kan waktu itu masih kuliah dan waktu itu masih dikasih uang jajan sama orang tua. Nah, biasanya kan dalam saya sistemnya dikasih uang jajan tuh 200.000 dalam 5 hari gitu. Nah, dari 200.000 itu 50.000-nya saya untuk judi online gitu, 50.000-nya gitu. Kenal dengan pinjol waktu itu. Kenal dengan pinjol karena saya pikir dapat modal dari pinjol bisa saya puterin lagi uangnya gitu. Saya tuntut misalnya sehari ini 100.000 kalah, besok main lagi 100.000 kalah gitu. Sampai akhirnya uang itu yang 1.500.000 itu habis, benar-benar habis buat slot. Sampai akhirnya saya pinjam lagi di pinjol yang kedua gitu buat nutupin pinjol yang pertama. Ya gitu caranya, saya ngambil pinjol kedua, saya pakai buat main slot, ternyata habis juga gitu. Orang tua benar-benar gak nyangka dengan apa yang sudah dilakukan anaknya waktu itu. Orang tua benar-benar nangis di pinggir saya ketika saya jujur kalau saya itu pinjol sampai 12 juta. Sampai orang tua pun bingung harus cari uang kemana buat melunasi pinjol-pinjol yang udah saya ambil gitu. Dan sampai akhirnya si BPKB motor mau nggak mau harus digadaikan gitu. Orang tua tahu
saya pinjol, apalagi melakukan judi gitu ya, slot, itu sampai diasingkan selama 2 bulanan gitu, sampai nggak dianggap ada di rumah gitu, nggak dianggap ada gitu. Dan saya tuh ngerasa bener-bener, wah ternyata ini posisi bener-bener paling di bawah saya gitu. Paling bawah ya? Paling di bawah. Paling drop banget ya? Paling drop seumur banget. hidup ya? Iya, seumur hidup gitu. Meski sudah merasa di titik paling bawah hidupnya, faktanya Toto tidak benar-benar kapok dan berhenti berjudi online. Ia hanya mengatur hasrat agar tak kembali berhutang. Dari sisi psikologis, kecanduan merupakan ketergantungan pada hal tertentu. Sang pencandu akan lakukan apapun agar bisa terpenuhi. Sembuh, ya tentu upaya untuk sembuh harus dan bisa dilakukan dengan melibatkan terapi-terapi baik secara biologis dengan terapi medis, psikofarmakologi, kemudian psikologi dan juga rehabilitasi sosial. Tetapi saya yakin akan lebih baik mencegah daripada mengobati karena proses pengobatan terhadap masalah adiksi ini tidak mudah dan tidak ringan. Konsep berjudi online memang cukup simpel, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Karena itu, pengawasan dan kontrol diri agar tak terpapar sangat penting. Jangan sampai terlanjur terjebak hingga bikin susah. Isa Ansyori melaporkan untuk NET.